Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alvinta dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang materi modifikasi program komputer. Next, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari komputer yang tidak memiliki wujud fisik karena merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program yang dapat menjalani suatu perintah. Kalau menurut AAA, standar glosari perangkat lunak merupakan kumpulan program, prosedur, dan data yang saling mendukung dan menyelesaikan masalah di dunia nyata yang dikontribusikan dalam sebuah aplikasi yang harus dijalankan oleh komputer. Oke, next. 5 fungsi perangkat lunak dan contohnya. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Contohnya, sistem operasi dan sistem pendukung. Tanpa adanya sistem operasi, maka aplikasi-aplikasi yang lain tidak dapat diinstal dan dijalankan dalam komputer tersebut. 2. Mengatur semua perangkat keras yang ada dalam komputer. Contohnya, bagaimana supaya komputer dapat bersuara, bagaimana komputer dapat menampilkan gambar, dan lain-lain. Ketiga, menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada dalam komputer. Contohnya, dapat menghubungkan antara suara dengan layar monitor, speaker mengeluarkan suara dengan monitor mengeluarkan gambar. Lalu, menerjemahkan perintah perangkat lunak dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Contohnya, program redo menuliskan kata close, kemudian perangkat lunak menerjemahkan kata tersebut ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh perangkat keras. Dan terakhir, mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Contohnya, kita bisa mengetahui itu program Microsoft Word, itu program Microsoft Excel, ini program edit video, edit gambar, pemutar musik, dan lain-lain. Selanjutnya, ada 2 produk perangkat lunak. Yang pertama, produk genetik atau perangkat lunak standar yang diproduksi organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi umum sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, ada sistem operasi, aplikasi ofisial, dan aplikasi editor. Kedua, produk pesanan. Perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan. Contohnya ada aplikasi bank tertentu, aplikasi supermarket, dan aplikasi kantor. Oke, next. Selanjutnya ada 10 jenis aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu kerja manusia. Yang pertama, perangkat lunak sistem atau sistem software merupakan kumpulan program yang digunakan untuk melayani atau menunjang program lainnya. Contohnya ada Linux, biasanya dilakukan di PC atau laptop yang digunakan sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras komputer, seperti desktop, superkomputer, dan embedded system. Untuk perangkat lunak waktu nyata, real-time software merupakan perangkat lunak yang berfungsi memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu yang cepat. Lalu ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menangani hal-hal bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan secara rinci. Next, embedded system merupakan perangkat lunak yang diletakkan pada perangkat lunak lainnya, baik perangkat lunak yang keras maupun ke perangkat lunak lainnya. Perangkat lunak mengolah data merupakan perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu putusan tertentu.
Perangkat lunak sistem informasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai suatu hal yang diperlukan oleh pengguna. Next. Perangkat lunak sensor merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus. Perangkat lunak komunikasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan atau mengomunikasikan suatu objek dengan objek lain. Perangkat lunak grafis merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah dan merancang data grafis. Dan terakhir, perangkat lunak kecerdasan merupakan perangkat lunak yang menggunakan algoritma untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Oke, next. Ada contoh-contoh aplikasi perangkat lunak. Kan tadi pengertian, sekarang contohnya. Yang pertama, untuk perangkat lunak sistem ada Linux. Biasanya ditemukan di PC atau laptop yang digunakan sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras komputer seperti desktop, superkomputer, dan embedded system. Lalu ada Windows, biasanya ditemukan di PC atau laptop yang berfungsi menghubungkan aplikasi perangkat keras sehingga dapat mengintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Contohnya Windows XP, Windows 10, Windows 11, dan lain-lain. Lalu contoh perangkat lunak waktu nyata, ada sistem pengontrol pesawat terbang, ditemukan pada mesin pesawat terbang, digunakan untuk mengontrol pesawat agar merespon tepat waktu agar tidak terjadi kecelakaan. Next. Sebentar. Ada contoh perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, yaitu AutoCAD, aplikasi yang dapat ditemukan di PC atau Android untuk menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang digunakan oleh arsitek, desain interior, land, and developers. Lalu ada embedded system, contohnya lampu lalu lintas ditemukan di jalan raya, atau persimpangan yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti. Next. Ada contoh perangkat lunak pengolah data, yaitu Microsoft Word, terdapat di PC atau Android yang digunakan untuk mengolah teks, mengolah dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Lalu, ada contoh perangkat lunak sistem informasi, yaitu Chrome, ditemukan di mayoritas handphone, PC, maupun alat komunikasi elektronik lainnya yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Ada contoh perangkat lunak sensor, contohnya fingerprint, mayoritas ada di semua Android untuk membuka layar kunci di sekolah, di rumah sakit, atau kantor sebagai absensi kehadiran. Lalu ada contoh perangkat lunak komunikasi, salah satunya adalah WhatsApp, aplikasi yang dapat diinstal melalui Google Play Store yang digunakan untuk bertukar pesan tanpa pulsa karena menggunakan pakai data internet. Contoh lainnya seperti Line, Yahoo, Messenger, Skippy, Instagram, Gmail, dan lain-lain. Next. Ada contoh perangkat lunak pengolah grafis. Contohnya ada Canva, aplikasi yang dapat diinstal di Google Play Store melalui Android, PC, laptop, dan sebagainya. Digunakan untuk mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografis, hingga template buat
presentasi. Oke, terakhir ada contoh perangkat lunak kecerdasan. Contohnya ada Google Maps, merupakan layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google yang ditemukan di semua Android atau iPhone, berfungsi memberikan citra satelit, peta jalan, kondisi lalu lintas, dan pemecahan rute untuk berpergian dengan penjalan kaki, mobil, motor, sepeda, bahkan angkutan umum. Dan contoh yang terakhir adalah Spotify, aplikasi Google Play Store yang dapat diinstal melalui PC atau Android sebagai layanan musik digital, podcast, dan video yang memberikan akses ke jutaan lagu dan konten lain dari kreator di seluruh dunia. Oke, selanjutnya ada perangkat lunak, kriteria perangkat lunak maksudnya. Yang pertama ada usability, adalah perangkat lunak yang harus berguna dan berdaya guna tinggi untuk membantu kerja manusia, sehingga dengan adanya perangkat lunak banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Lalu ada variable, adalah perangkat lunak yang mampu diandalkan kapanpun dan dimanapun perangkat lunak itu digunakan, maupun memberikan hasil yang sama. Next. Ada maintainability, adalah perangkat lunak yang mudah dalam perawatan dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan dalam programnya. Lalu ada efisien, perangkat lunak yang harus hemat dalam penggunaan sumber daya sistem seperti memori dan prosesornya. Next. Ada educating dan user interface, adalah perangkat lunak yang harus mempunyai tampilan yang menarik dan mudah dalam penggunaan aplikasi tersebut. Lalu ada long lifetime, adalah perangkat lunak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, bisa digunakan bertahun-tahun atau bahkan selamanya. Next, ada high performance, adalah perangkat lunak yang dapat bekerja dengan baik walaupun digunakan oleh beberapa pengguna. Lanjut, ada readability, adalah perangkat lunak yang mudah dipelajari oleh pengguna, baik itu pengguna biasa atau pengguna baru, maupun programmer minimal dapat memahami algoritmanya. Dan yang terakhir, ada robustness, mampu mentolerir masukan yang tidak terduga. Oke, see you next time di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.